Puji Tuhan, selamat hari Natal. Kita akan beribadah di hari Natal 2023. Kita mensyukuri saudara, kalau kita ada ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu yang ada kita datang kepada Tuhan lewat ibadah Natal pada hari ini. Haleluya. Satu pujian kepada Tuhan. Kita nyanyi, kita bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Katakan sama-sama, Yesusku. Yesus, Engkau penyelamat. Bernyanyi memberikan hati yang terbaik bagi Tuhan oleh anugerah
perkenankan hidup kami ada di hadirat-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau dalam ibadah Natal ini. Ya, hari ini Tuhan, kesukaan luar biasa, kesukaan sorga terus mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami kembali menikmati kebaikan Tuhan. Kami kembali menikmati anugerah-Mu Tuhan. Makasih Engkau kuasai ruangan ini. Engkau kuasai kami semua yang sudah ada di ruangan ini. Bahkan mungkin ada yang masih di luar. Tuhan juga Engkau kuasai. Pimpin langkahnya Tuhan. Mereka bisa masuk dalam ruangan ini untuk beribadah kepada Engkau. Kuduskan, ampuni dosa kami. Biarlah Tuhan di hari Natal ini kami benar-benar alami kuasa ibadah itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Benar-benar kita alami di 2023 dengan sukacita penuh saudara, kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kesehatan, jangan lalukan waktu ini dengan sia-sia. Amin. Haleluya. Karena waktu ini tak akan kembali saudara. Nikmati betul hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Semua jiwa memuliakan Tuhan. Semua hati bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan segala puji
puji Tuhan. Haleluya. Keadaan kita ini, kita tetap berkata haleluya. Semua kita berdiri, satu pujian. Kita sorga bergema. Di sorga ada sorak-sorai, di bumi ada sorak-sorai, di tempat ini ada sorak-sorai memuji nama Tuhan. Amin. Raja mulia telah lahir, telah datang. Dia menjadi penyelamat kita. Haleluya. Dia ada bersama dengan kita. Karena kasih-Nya yang besar, Dia datang ke dunia ini. Karena kasih-Nya yang besar, Dia turun dari sorga untuk menyelamatkan umat manusia. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bukan selalu merindukan Engkau, Ku mau selalu ada bersamamu Tuhan. Engkau harapan kami, Engkau sumber segala kehidupan kami. Bukan selalu merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Selalu ada bersama kami. Selalu ada
Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Umat Tuhan, mari kita selalu rindukan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Ingat, kita ada karena Dia. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Di tempat ini saudara, mari kita memulai kembali. Katakan kepada Tuhan, aku ingin selalu merindukan Engkau. Engkau selalu ada dalam hidupku. Engkau ada selalu dalam langkah-langkahku. Engkau akan selalu ada dalam setiap apa yang aku kerjakan. Rinduku hanya kepadamu Tuhan. Siapkan hati, kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
ada yang lain selain Engkau yang akan kami dengar. Sampaikan pesan-Mu kepada kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan sampaikan pesan sorgawi kepada kami semua. Hati kami tetap terbuka untuk Engkau. Kuasa-kuasa iblis, roh-roh setan, kekuatan-kekuatan dunia yang mencuri berkat Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya. Firman-Mu akan kami terima Tuhan. Terima kasih. Bungkus hamba-Mu. Sampaikan pesan-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tama-tama saya sebagai gembala Pendeta Yeremia Stopo dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal ya, kepada jemaat GPDI Philadelphia Kampung Tengah, dan juga buat ya saudara-saudara yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati. Hari ini Senin tanggal 25 Desember 2023, saya ingin menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita mau mengakhiri dengan tahun ini dengan satu komitmen, sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus yang telah lahir dalam hati kehidupan kita, dan kita tetap percaya sampai detik ini. Biar terus kita tetap percaya ya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kita merayakan Natal, dalam ibadah Natal kita, tentu kita harus memahami ketika kita ya beribadah Natal atau merayakan Natal, berarti kita sedang merayakan Yesus. Karena Yesus telah datang ke dalam dunia, karena Yesus telah lahir di dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti minggu lalu itu satu berita kesukaan, kabar baik, evangelion ya, Injil, kabar baik, kesukaan itu ya buat segala bangsa ya, termasuk kita Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Karena kita memahami bahwa Yesus sudah dibicarakan sebelum jauh ya, ratusan tahun, istimewa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan digenapi ya di dalam Perjanjian Baru. Ya, firman Allah ini digenapi di mana Yesus masuk dalam sejarah. Ya, kita tahu seperti kita bangsa Indonesia akan menghadapi pemilu ya, kalau bulan Februari ya. Ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah pertama kali pendaftaran, di mana Maria dan Yusuf
dari kampungnya Nazaret, dari dia tinggal Nazaret, ya, dia harus ke kampungnya Bethlehem. Disitulah ya, di Bethlehem, karena perintah Kaisar Agustus ini, mereka suami istri harus ke kampung mereka Bethlehem, sehingga genaplah firman Tuhan, ya, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jauh sebelumnya sudah diberitakan tentang kelahirannya, Mika pasal 5 ayat 1, bahwa juru selamat itu lahirnya di Bethlehem. Sebab itu Bethlehem tidak lagi yang terkecil, dia menjadi besar, karena di kota kecil itu lahir seorang raja di atas segala raja, ya, bahwa berita Natal disampaikan kepada gembala-gembala oleh malaikat, satu kesukaan, karena berita di mana hari ini telah lahir juru selamat, Kristus. Kalau bahasa Yunaninya Kristos, yang diurapi. Kalau bahasa Ibraninya Mesias, itu ya mengenai Yesus yang dijanjikan ya kepada umat Tuhan, ya, seorang raja, seorang pemimpin akan lahir dari keturunan kerajaan Daud, ya, tapi pemerintahannya kekal, saudara-saudaraku yang kekasih. Sudah dibicarakan jauh, ya, kelahirannya, bagaimana proses kelahirannya, ya, bahwa lewat seorang perawan, seorang wanita, seorang dara, ya. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda, ya. Kalau bahasa Ibrani-nya Alma, itu perawan, gadis, ini akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya juga melihat bahwa Yesaya pasal yang ke-9, bahwa yang dilahirkan oleh perempuan muda itu, perawan itu, seorang perawan atau gadis itu, ia adalah seorang raja. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, proses kelahirannya pun sudah diberitakan, dan ini menjadi kabar kesukaan, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Yesus masuk dalam sejarah. Yesus, ya, digambarkan seperti monumen pembatas dalam sejarah, saudara-saudara. Kan ada istilah sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Yesus monumen. Yesus masuk dalam sejarah. 2000 tahun yang lalu berita ini disampaikan oleh gembala-gembala. Coba kita membaca Lukas pasal yang kedua. Kita tahu bahwa gembala-gembala
adalah sekelompok yang sederhana, yang tersingkirkan, mungkin tidak tercatat, saudara-saudara. Lukas pasal 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjadi kawanan ternak, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, kita rayakan hari ini. Walaupun ada yang mengkritisi ya ketepatan ya hari Natal itu tanggal 25, tetapi kita tahu tadi Yesus sudah masuk dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, saya membaca abad-abad kedua, ketiga, sebenarnya dari timur sudah merayakan ya. Terus baru ke barat ya, abad keempat merayakan Natal. Dan kita merayakan hari ini, Bapak Ibu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tadi Kristus yang diurapi, dia adalah raja, dia adalah Tuhan di kota Daud. Ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi ada berita kesukaan yang disampaikan kepada gembala oleh malaikat, dan dikatakan ada sorak-sorai. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Termasuk gembala-gembala yang berkenan karena dia mengalami. Yesaya sudah melihat itu. Dikatakan ada sorak-sorai ketika raja itu datang. Ya. Yesaya pasal yang ke-9 tadi, ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai, sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Ya, ketika mengalami kelimpahan, bagaimana sukacita itu. Dan digambarkan juga, dikatakan seperti waktu membagi-bagikan jaran, berbicara tentang orang yang menang dalam peperangan lalu membagikan ya, bagaimana orang-orang yang menang dalam peperangan ada sukacita. Begitu juga dinubuatkan. Dan dikatakan bahwa ada sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, malaikat-malaikat. Berita ini disampaikan kepada gembala, dan dikatakan bahwa gembala ia mengalami sukacita itu, bahkan dia menyaksikan ya kabar kesukaan itu, dia menjadi saksi dan dia menyaksikan, memberitakannya. Lalu ayat 15 kata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Gembala-gembala ini diberitahukan, di mereka tahu, saudara-saudara, di Bethlehem akan lahir seorang raja. Tandanya dikatakan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring di palungan, saudara, yang terbaring di palungan. Ketika mereka melihatnya, ayat 17,
Mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak ini, bahwa yang lahir ini adalah juru selamat. Dia adalah yang diurapi, Mesias itu, Raja itu. Dia itu Tuhan. Jadi gembala-gembala ini memberitahukan kepada Maria dan Yusuf. Lalu dikatakan ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Apa yang dikatakan malaikat kepada gembala-gembala, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Raja di atas segala raja, Dia adalah Tuhan. Dan apa yang dikatakan malaikat itu, lalu dia menyaksikan, menjumpai, dan berkata kepada Maria, apa yang dikatakan, dan apa yang dilihat, didengar sesuai apa yang dikatakan, yang diberitahukan. Luar biasa. Kita melihat di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa apa yang kita rayakan hari ini itu sudah dibicarakan sebelum kelahiran juru selamat itu ke dunia ini. Dan ketika juru selamat itu menjadi satu kesukaan saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita juga di dalam merayakan kita Yesus, kita tahu bahwa yang lahir itu bukan saja sekedar bayi, tetapi kita tahu bahwa Allah yang tidak kelihatan dinyatakan lewat Yesus. Dikatakan bahwa Allah bersama-sama dengan firman. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan. Firman itu menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia, berinkarnasi. Ya, menjadi manusia. Beda dengan menjelma ya. Kalau menjelma, kalau kita lihat film-filman itu menjelma. Satu waktu jadi pendeta Yeremia, satu waktu dia bisa jadi kayak si Jin Janjun itu. Satu waktu dia bisa jadi orang lain, satu waktu dia bisa jadi tikus atau anjing atau jadi yang lain. Itu menjelma. Yesus tidak menjelma, dia menjadi manusia, berinkarnasi, terus jadi manusia. Mengapa saudara-saudaraku yang kekasih? Karena Yesus itu juru selamat. Ketika Yusuf mengetahui bahwa tunangannya itu hamil padahal dia belum, ya, bersama-sama dengan Maria, dia sebenarnya saudara-saudaraku, ya, tentu ada perasaan malu, tentu ada perasaan takut. Kalau ketahuan saudara-saudara, tentu Maria yang tidak jelas lalu dia mengandung, itu bisa hukumnya dirajam saudara-saudara, dilempari batu. Makanya Yusuf ingin diam-diam menceraikan. Selain dia takut, selain dia juga ingin melindungi Maria, dia takut juga ya kena imbasnya. Matius pasal 1 kita lihat ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Seluruh mereka hidup sebagai suami istri. Dan firman Tuhan katakan, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi dia belum pernah berhubungan dengan Maria. Maria mengandung karena pekerjaan Roh Kudus, perbuatan Tuhan. Waktu dia mengandung, dia juga tidak pernah bersetubuh dengan Maria.
Ayat 19, karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang lahir itu juru selamat. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini janji sebenarnya kepada umat pilihan bangsa Israel. Kita sebenarnya tidak termasuk. Roma katakan kita ini seperti pokok liar. Tapi kalau kita melihat saudara-saudaraku, bukan saja dia datang ada gembala, ada domba-domba, tetapi ada domba-domba lain. Kita ini domba-domba lain yang datang kepada Yesus. Kita ini seperti pokok liar dicangkokkan kepada. Coba Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, kalau dalam bahasa aslinya Yohanes melihat Yesus ini, dia melihat bahwa Yesus seorang yang dapat memberkati baik secara lahiriah, dan waktu kata lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, dia melihat Yesus juga dapat menyelesaikan hal-hal yang rohani. Saudara-saudara yang kasih, perhatikan ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada akan datang seorang yang telah mendahului aku, dia yang telah ada sebelum aku. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus datang kepadanya dan berkata, lihat anak domba yang menghapus. Coba kita perhatikan lagi Yohanes pasal 10. Saya ingin melihat bahwa kita ini termasuk sebenarnya adalah domba-domba lain. Bukan umat pilihan. Yohanes pasal 10 coba kita lihat. Ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan ayat 11. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lari setelah serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak menantikan domba. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa dan aku mengenalnya. Aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Ayat 16, ada lain padaku. Nah ini, jadi selain domba-domba dikatakan ayat 16, ada lain padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu juga harus kutuntun. Inilah kita, saudara. Domba-domba lain yang harus dituntun juga. Bangsa-bangsa yang lain. Sebenarnya keselamatan itu untuk umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Roma katakan karena dia datang mereka menolak. Saudara-saudara yang kasih, maka dia beralih kepada bangsa-bangsa lain. Sampai sekarang sebagian bangsa Israel
yang percaya kepada Yesus sudah datang, tapi sekarang mereka masih menunggu Mesias itu. Nanti ada kesempatan ya sebelum datang di mana antikris ya menguasai pemerintahan ini. Pada zaman itu awal diberikan kesempatan kepada ya bangsa Israel ini ya untuk percaya kepada Mesias itu. Nah, saya kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Natal berhubungan dengan juga Paskah, kematian. Karena dia menjadi manusia, maka dia bisa mati, saudara-saudara. Dia menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Sebab itu di atas kayu salib Yesus, perkataan Yesus salah satunya, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Karena pada saat itu Yesus minum cawan anggur dosa, kutukan manusia. Sementara kan bukan firman Tuhan katakan menjadi penghalang adalah dosa sehingga Allah memalingkan. Sementara Allah meninggalkan Allah Bapa karena dia menanggung dosa seisi dunia ini. Karena Yesus mati, Yesus Allah, dia dari sorga datang ke dalam dunia. Sebab itu karena dia dari sorga, dia kembali ke sorga. Waktu dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia menjadi manusia 100% manusia lewat seorang perawan Maria. Dia lahir bukan menjelma bisa berubah-ubah, dia menjadi manusia 100%. Dia melakukan kehendak Bapa di atas kayu, mati di kayu salib, menanggung. Dia menjadi juru selamat. Dia membawa darahnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dia juru selamat. Karena juru kan seringkali konotasinya ahli, dia ahli menyelamatkan. Sebab itu Yesus juru selamat. Kita yang menerima Yesus mengalami perubahan. Yang tadinya kita di dalam kegelapan, di bawah naungan kegelapan, di bawah dosa, di bawah kutuk kematian, Tuhan pindahkan kita kepada terang yang ajaib dan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus menjadi terang hidup. Ya, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita diubahkan, kita punya masa depan. Ya, bukan saja dia membuat baru hidup kita, membuat baru masa depan kita, membuat tempat yang baru. Satu waktu kita akan bersama-sama dengan Dia. Dia juru selamat. Dia menyelamatkan kita sebagai soter. Dia sebagai raja. Karena pemerintahannya bukan aja dibatasi di dunia ini. Mereka pikir, bangsa Israel pikir, Yesus menjadi raja supaya mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Tapi Yesus katakan, kamu tidak mengerti. Ya, kerajaanku bukan, ya, kerajaanku lebih ya daripada kerajaan di dunia ini. Kuasa di dalam kekekalan. Yesus raja di atas segala raja. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, jadi biarlah di hari Natal ini kita merayakan Yesus sebagai juru selamat, sebagai raja di atas segala, sebagai Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, biarlah kita mau tetap, kita sudah ya menerima Yesus, Yesus sudah lahir dalam kehidupan, kita mau tetap terus ya percaya kepada Yesus. Yesus ya dikatakan juga Immanuel. Ya, bukan saja dia datang, dia akan menyertai, dia akan diam di dalam kehidupan manusia. Dia pasti akan menolong, ya, dia akan pasti membela, dia pasti
Dia akan senantiasa ya menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya ya berkat Natal kita diingatkan, biarlah kita mau tetap ya percaya kepada Yesus. Sekali Yesus tetap hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Yesusku Penyelamatku. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Kita diingatkan Tuhan, Dia datang untuk saya, Dia datang untuk saudara. Ingat kehadirannya, kedatangannya membawa keselamatan buat kita semua. Saudara, tanamkan di hati kita masing-masing. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali kita percaya Dia juru selamat kita, mari untuk selama-lamanya sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang kembali. Dia terus mendapatkan iman kita hanya kepada Yesus. Haleluya. Ada satu kalimat, sekali Yesus, tetap Yesus. Ada pujian saudara yang berkata, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Harapan kita hanya kepada Yesus.
Mari minta tolong ditampilkan saudara. Ini satu pengakuan kita di hari Natal ini, bahwa saya iman kepada Yesus dan selama-lamanya kita mau beriman kepada Yesus. Haleluya. Mari kita belajar lagu ini saudara. Oh haleluya. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, tetap Yesus ada di hati kita. Dalam setiap musim kehidupan kita, dalam kondisi apapun, kita tetap percaya kepada Yesus. Bisa ditampilkan? Haleluya. Puji Tuhan. Kita terus mau belajar lagu ini saudara. Tanamkan dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Di refnya saja. Dalam perenungan hari ini, berkatalah masing-masing kepada Tuhan, Engkau Tuhan, hanya Engkau, Engkau Yesus, dan hanya Engkau Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan keluar dari hatimu yang dalam, hanya Engkau Yesus, selamanya Engkau Yesus. Haleluya.
Engkau selamanya. Keputusan iman kami Tuhan hanya kepada Engkau selamanya, hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan kami letakkan hidup kami. Kami mau alami Engkau. Kami mau nikmati kuasa. Haleluya, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi gereja-Mu. Engkau kembalikan kami kepada jalan-Mu. Segala keraguan, kebimbangan, Engkau sudah pulihkan kami Tuhan. Tujuan, harapan kami hanya kepada Engkau Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat berita Natal hari ini. Semua Tuhan akan menguatkan kami terus untuk melangkah lagi di hari-hari ke depan. Haleluya. Meninggalkan tanggal 25 Desember 2023. Dan kami akan tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu tertanam terus dan menguasai kehidupan kami. Kami semua yang ada diberkati Tuhan. Kami semua yang ada dilawat oleh Tuhan. Ada sukacita sorgawi berlimpah bagi kami. Mengatasi masalah kami. Mengatasi persoalan kami. Mengatasi segala keresahan di hidup kami. Kekuatan Tuhan mengalir bagi kami saat ini. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Semua yang datang dari anak-anak muda, kecil, sampai kepada orang tua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyelesaikan Tuhan penyampaian firman Allah. Tapi Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus bersuara dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Biar apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Kau urapi Tuhan yang akan melayani. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bahkan yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dadamu.
refnya saja nyanyikan lagu ini. Yakinlah tangan Tuhan yang menyertai, yang terus menolong saya dan saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Lihatlah tangan-tangan kami Tuhan. Ulurkanlah tangan yang membuat mujizat, keajaiban dalam hidup. Bapa kami yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan kami umat-Mu yang terangkat Tuhan, dengan segala permohonan, persoalan, kebutuhan kami, sakit penyakit dan lain-lain. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan, tangan Tuhan terulur buat kami, keajaiban Tuhan terjadi sebagaimana kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Engkau juru selamat kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah Tuhan kami. Mujizat Allah terjadi dalam hidup-Mu, dalam keluarga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam usaha-Mu, dalam pendidikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Engkau tidak berubah. Mengakhiri minggu-minggu terakhir tahun 2023, mujizat Allah, tangan Tuhan terulur buat kami semua. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, Tuhan berkati, berikan keamanan menjelang pemilu. Kami tahu Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong presiden yang sekarang Tuhan, wakil presiden bersama keluarga Tuhan berkati, aparat dari pusat sampai ke daerah, komandan pas pampres bersama seluruh pasukan pas pampres bersama keluarga Tuhan berkati, komandan komplek bersama staf mereka dan keluarga mereka berkati. Kelurahan Tengah secara khusus, RT, Tuhan, RW 0506 di Pas Pampres ini Tuhan berkati. Dimanapun kami berada, Kota DKI secara khusus Tuhan berkati. Persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat kembali dengan iman mereka meraih janji Tuhan. Bagaikan benih mereka akan mengalami tuaian di bulan depan lagi. Terima kasih Tuhan, kehadiran kami Tuhan berkati. Sekali lagi mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus Putra yang tunggal, kekuatan kasih persekutuan Roh Kudus mulai saat ini besok sampai selama-lama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Amin.